Pernah kepikiran nggak? Ada makhluk hidup yang umurnya bukan ratusan tapi ribuan tahun dan masih tegak berdiri sampai sekarang? Di planet kita ada pohon-pohon yang sanggup melewati zaman es, menyaksikan peradaban kuno lahir dan runtuh, sampai menahan cuaca ekstrim yang bahkan bisa mematikan sebagian besar spesies lain. Mereka bukan sekadar tumbuhan besar, tapi arsip hidup yang merekam perjalanan bumi selama ribuan tahun. Setiap lapisan kayu yang mereka hasilkan adalah semacam catatan alam yang jujur dan gak bisa dimanipulasi. Ketika para ilmuwan mempelajari pohon super tua ini, mereka seperti membaca buku sejarah alam yang ditulis langsung oleh bumi. Teknik yang digunakan bukan sembarangan. Ilmu dendrokronologi, ilmu membaca cincin pertumbuhan pohon, jadi kunci penting. Setiap tahun, pohon menambahkan satu lapisan tipis yang membentuk cincin. Dari ketebalan dan warna cincinnya, para peneliti bisa tahu kondisi cuaca, curah hujan, bahkan jejak bencana besar di masa lalu. Buat pohon yang sebagian batangnya sudah mati atau tersembunyi rapat, metode karbon 14 jadi senjata lain untuk menaksir umur dengan akurasi tinggi. Jadi ketika ilmuwan menyebut satu pohon berusia 5.000 atau bahkan 10.000 tahun, angka itu lahir dari penelitian ilmiah panjang, bukan perkiraan asal. Yang bikin menarik, pohon-pohon dengan umur luar biasa panjang ini justru hidup di lingkungan yang buat tanaman biasa mungkin terasa seperti neraka. Tanah miskin nutrisi, suhu ekstrim yang bisa sangat dingin di malam hari dan sangat kering di siang hari, serta angin kencang sepanjang tahun. Anehnya, kondisi keras inilah yang jadi resep rahasia panjang umur. Pertumbuhan mereka jadi super lambat, kadang hanya beberapa milimeter per tahun, membuat kayu jadi rapat dan keras, sulit diserang hama, jamur, atau penyakit. Dengan kata lain, mereka menang bukan karena cepat tumbuh, tetapi karena sabar dan efisien. Selain menjadi keajaiban biologis, pohon-pohon purba ini juga memegang peran penting dalam ekosistem. Akarnya yang dalam menahan erosi tanah, daunnya menyaring udara, dan batangnya jadi rumah bagi berbagai serangga, burung, hingga mamalia kecil. Mereka ikut mengatur siklus karbon dunia. Bayangkan, ribuan tahun mereka terus menyerap karbon dari atmosfer dan menyimpannya di dalam kayu padatnya. Kontribusi ini diam-diam membantu menahan laju pemanasan global. Jadi ketika kita melindungi pohon-pohon tua, kita sebenarnya juga sedang menjaga kestabilan iklim bumi. Cerita pohon purba nggak pernah lepas dari hubungan manusia. Banyak masyarakat lokal menganggap mereka sakral. Di Jepang, ada pohon yang dipercaya menjadi tempat roh pelindung desa. Di Afrika, pohon baobab kerap dijadikan pusat upacara adat dan tempat bermusyawarah. Di Amerika, beberapa suku asli percaya pohon-pohon kuno adalah penjaga waktu dan penghubung antara dunia manusia dan roh leluhur. Kepercayaan ini lahir bukan tanpa alasan. Keberadaan mereka yang seolah tak tersentuh zaman menumbuhkan rasa hormat dan kagum yang mendalam. Menariknya lagi, tantangan baru kini datang dari perubahan iklim modern dan ulah manusia sendiri. Suhu global yang naik, kebakaran hutan, dan deforestasi mengancam banyak pohon super tua. Ada yang tumbang karena kekeringan panjang. Ada pula yang mati diam-diam akibat serangan hama yang dulu tak pernah jadi masalah. Setiap kali pohon ribuan tahun ini mati, kita bukan hanya kehilangan satu makhluk hidup, tetapi juga sebuah perpustakaan sejarah bumi yang tak tergantikan. Ini jadi pengingat betapa pentingnya menjaga ekosistem yang rapuh ini. Dalam perjalanan video ini kita bakal menyusuri jejak para raksasa waktu. Dari pegunungan tandus Amerika yang menyimpan Methuselah, spruce purba Swedia bernama Old Chico yang akarnya sudah eksis sejak akhir zaman es, hutan lembah Patagonia tempat alerce raksasa berdiri, sampai pulau di Jepang yang punya cedar kuno Jomon Sugi. Masing-masing punya cerita luar biasa tentang ketahanan dan misteri kehidupan. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Kita akan mulai dengan legenda hidup dari Amerika Serikat, si pinus pegunungan yang usianya menyaingi peradaban manusia. Mari lanjut ke segmen berikutnya dan kenalan lebih dekat dengan Methuselah, pohon yang mungkin sudah tua ketika piramida Mesir baru mulai dibangun. Sekarang kita terbang ke Pegunungan Putih, California, Amerika Serikat. Disinilah salah satu pohon paling legenda di dunia berdiri, Bristlecone Pine. Para ilmuwan menjuluki salah satu individunya, Methuselah, terinspirasi dari tokoh Alkitab yang terkenal berumur panjang. Usia pohon ini diperkirakan lebih dari 4.800 tahun. Artinya, ketika piramida pertama di Mesir baru dikerjakan, Methuselah sudah ada di sini, menikmati udara dingin ketinggian 3.000 meter. Bristlecone Pine tumbuh di tanah yang terlihat nggak ramah,
berbatu, kering, dan miskin nutrisi. Anehnya, justru itulah rahasia umur panjangnya. Pertumbuhannya sangat lambat, kadang hanya setebal koin per 100 tahun. Kayu yang terbentuk jadi super padat dan mengandung resin alami yang mencegah pembusukan dan serangan hama. Ketika badai salju, petir, dan suhu beku datang silih berganti, pohon ini tetap tegak. Seolah-olah lingkungan keras itu jadi pelindung, karena tidak banyak makhluk lain yang bisa bertahan untuk merusaknya. Bagian luar Methuselah mungkin terlihat seperti kayu mati yang lapuk dan penuh retakan. Tapi jangan tertipu. Di dalamnya, lapisan tipis jaringan hidup tetap bekerja mengangkut air dan nutrisi. Fenomena ini disebut kompartmentalisation, di mana pohon secara alami menutup area yang rusak agar penyakit tidak menyebar. Jadi meskipun sebagian besar batangnya sudah mati, jantung, pohon tetap memompa kehidupan. Inilah kunci lain umur panjang Bristlecone pine. Sejarah penemuannya sendiri menarik. Tahun 1950-an, seorang ilmuwan bernama Edmund Schulman dari University of Arizona memimpin ekspedisi untuk mencari pohon tua di Pegunungan Putih. Ketika dia menemukan Methuselah, dunia sains terkejut. Cincin-cincin kayu pohon ini bukan hanya menunjukkan usia luar biasa, tapi juga menjadi mesin waktu yang merekam iklim ribuan tahun lalu. Dari pola cincin yang lebar dan sempit, para peneliti bisa melacak musim kering, letusan gunung api besar, hingga pola El Nino kuno. Bristlecone pine bukan cuma monumen hidup, tapi juga guru ekologi. Setiap lingkaran kayunya menyimpan cerita tentang bagaimana bumi berubah, dari zaman es kecil, periode kekeringan panjang, sampai perubahan iklim modern. Data ini sangat penting untuk memahami siklus iklim global dan memprediksi masa depan. Bahkan ilmuwan iklim memakai catatan dari Methuselah untuk mengkalibrasi model prediksi cuaca jangka panjang. Yang menarik, keberadaan Methuselah dijaga sangat ketat. Lokasi persisnya dirahasiakan untuk mencegah vandalisme. Jalur pendakian ke hutan Bristlecone pine dibuka untuk umum, tapi tidak ada penanda yang menyebutkan mana pohon Methuselah. Ini semacam rahasia alam yang hanya diketahui oleh sedikit peneliti dan penjaga taman. Tujuannya jelas, melindungi saksi sejarah yang tak tergantikan ini dari kerusakan akibat ulah manusia. Bristlecone pine memberi kita pelajaran berharga tentang kesabaran dan ketahanan. Pohon ini tidak tumbuh cepat, tidak berlomba jadi yang tertinggi atau terindah, tapi justru dengan pertumbuhan lambat dan strategi hemat energi, ia mengalahkan waktu. Saat kita berdiri di hutan sunyi itu, rasanya seperti berdialog dengan bumi yang berusia ribuan tahun. Dan bayangkan, semua yang kita lihat, dari perubahan iklim hingga peradaban yang datang dan pergi, telah disaksikan oleh Methuselah dalam diamnya. Dari pegunungan kering Amerika, perjalanan kita akan berlanjut ke Eropa Utara. Di sana ada pohon kecil yang tingginya nggak seberapa tapi usianya bikin para ilmuwan geleng-geleng kepala. Old Chico di Swedia. Jangan remehkan ukurannya yang hanya setinggi beberapa meter, karena sistem akar yang menopangnya telah eksis sejak akhir zaman es, lebih tua dari semua piramida dan kota kuno yang kita kenal. Sekarang kita bergerak ke Eropa Utara, tepatnya ke pegunungan terpencil di Swedia. Disinilah berdiri pohon yang mungkin tidak akan menarik perhatianmu kalau hanya melihat fisiknya. Tingginya hanya sekitar 5 meter, daunnya mirip cemara biasa. Namanya Old Chico. Tapi jangan tertipu dengan penampilannya yang sederhana. Sistem akar pohon ini berusia sekitar 9.500 tahun. Artinya, Old Chico sudah hidup sejak akhir zaman es, jauh sebelum manusia mengenal pertanian atau membangun kota pertama. Rahasia umur panjang Old Chico ada pada cara hidupnya yang unik. Berbeda dengan pohon biasa yang mati ketika batangnya rusak, Old Chico menggunakan metode regenerasi yang cerdas. Ketika batang utamanya mati, entah karena tertimpa salju, hewan, atau angin kencang, tunas baru akan tumbuh dari sistem akar yang sama. Mekanisme ini dikenal dengan istilah clonal reproduction atau perbanyakan klonal. Dengan cara ini, pohon tersebut bisa terus bereinkarnasi tanpa benar-benar mati. Jadi meskipun yang kita lihat sekarang mungkin batang baru berusia beberapa ratus tahun, akar di bawah tanahnya adalah yang asli sejak ribuan tahun silam. Cerita penemuan Old Chico juga menarik. Pada awal 2000-an, seorang profesor geografi dari Universitas Umeå bernama Leif Kuhlman menemukan pohon ini saat melakukan survei vegetasi di pegunungan Fulufjallet. Awalnya, tidak ada yang menyangka pohon kecil ini menyimpan sejarah yang begitu panjang. Baru setelah dilakukan pengujian karbon 14 pada sisa-sisa kayu tua di sekitar akarnya, para ilmuwan tercengang mengetahui usia yang hampir menyentuh 10.000 tahun.
Temuan ini sempat memicu perdebatan di kalangan ilmuwan internasional karena memaksa kita meninjau kembali pemahaman tentang keawetan ekosistem. Lingkungan tempat Old Chico hidup juga sangat menentukan. Pohon ini tumbuh di dataran tinggi dengan musim dingin yang panjang dan suhu yang bisa turun hingga minus puluhan derajat. Kondisi itu membuat laju pertumbuhannya sangat lambat, sehingga jaringan kayunya padat dan tahan lama. Salju tebal yang menutupi pohon di musim dingin justru melindunginya dari hembusan angin kencang yang mematikan. Dengan kata lain, apa yang bagi kebanyakan tanaman merupakan tantangan mematikan, bagi Old Chico justru menjadi tameng alami. Selain keunikannya secara biologis, Old Chico juga punya nilai simbolik yang besar. Masyarakat Swedia menganggap pohon ini sebagai simbol ketahanan dan keseimbangan alam. Banyak pendaki gunung yang datang hanya untuk melihat langsung keajaiban ini, meskipun mereka harus menempuh jalur yang tidak mudah. Pemerintah Swedia pun menetapkan kawasan sekitarnya sebagai taman nasional yang dilindungi. Mereka tahu, kehilangan Old Chico berarti kehilangan salah satu arsip hidup paling berharga di planet kita. Para ilmuwan juga memanfaatkan Old Chico untuk mempelajari iklim masa lalu. Karena pohon ini sudah ada sejak akhir zaman es, jejak karbon dan struktur tanah di sekitarnya menyimpan petunjuk berharga tentang perubahan iklim ribuan tahun lalu. Data ini membantu memprediksi bagaimana vegetasi Arktik mungkin bereaksi terhadap pemanasan global yang terjadi sekarang. Jadi, Old Chico bukan sekadar pohon tua, ia adalah saksi bisu yang memberikan informasi penting untuk masa depan manusia. Keberadaan Old Chico juga menantang cara kita memahami konsep individu dalam dunia tumbuhan. Kalau biasanya kita menganggap satu batang pohon adalah satu makhluk hidup, Old Chico menunjukkan bahwa kehidupan bisa jauh lebih kompleks. Di permukaan mungkin tampak sederhana dan baru, tetapi di bawah tanah tersimpan jaringan tua yang menjadi inti kehidupan sejati. Fenomena ini memaksa kita memikirkan ulang arti umur panjang dan kontinuitas kehidupan. Dari Swedia yang dingin, kita akan melanjutkan perjalanan ke Amerika Selatan, tepatnya ke Chili. Di sana ada pohon raksasa yang tumbuh di tengah kabut hutan hujan pegunungan Andes, Alerch atau Patagonian Cypress. Usianya diduga lebih dari 5.000 tahun dan tingginya bisa menyentuh 60 meter. Mari kita lihat bagaimana pohon megah ini menjaga rahasia umur panjangnya di tengah kelembapan ekstrim dan sejarah panjang benua Amerika. Kita sekarang terbang ke belahan bumi selatan, ke hutan hujan berkabut di pegunungan Andes bagian selatan, Chili. Di sini berdiri raksasa hijau yang dikenal sebagai Alerch atau Patagonian Cypress. Pohon ini tingginya bisa mencapai 60 meter dengan diameter batang yang melebihi 6 meter. Para ilmuwan menaksir usianya ada yang mencapai 5.400 tahun. Bahkan beberapa peneliti percaya ada individu yang usianya bisa menyaingi Methuselah atau bahkan Old Chico. Dengan ukuran dan usia seperti itu, Alerce bagaikan pilar alam yang menghubungkan ribuan tahun sejarah bumi. Keunikan Alerce terletak pada lingkungannya yang lembab dan penuh kabut. Berbeda dengan Bristlecone pine yang hidup di tanah tandus, Alerce tumbuh di hutan dengan curah hujan tinggi dan suhu yang relatif sejuk sepanjang tahun. Kelembapan yang konstan ini justru melindunginya dari kebakaran hutan yang biasanya menjadi musuh besar bagi pohon berumur panjang. Selain itu, kayu Alerce memiliki kandungan resin yang tinggi, membuatnya sangat tahan terhadap pembusukan dan serangan jamur. Pertumbuhan yang lambat, seringkali hanya beberapa milimeter per tahun, membuat kayu ini keras seperti batu, menjadikannya salah satu kayu paling awet di dunia. Namun sejarah Alerce tidak selalu aman. Sejak zaman kolonial Spanyol hingga abad ke-19, kayu Alerce menjadi komoditas bernilai tinggi. Banyak pohon besar ditebang untuk dijadikan bahan atap, lantai, dan perabotan karena ketahanannya yang luar biasa terhadap air. Eksploitasi besar-besaran ini membuat populasi Alerce menurun drastis. Menyadari ancaman ini, pemerintah Chili kemudian menetapkan banyak area hutan Alerce sebagai taman nasional dan cagar alam yang dilindungi ketat. Sekarang, menebang Alerce tanpa izin adalah pelanggaran hukum berat. Penelitian ilmiah di sekitar Alerce juga sangat menarik. Dengan mempelajari lingkaran tahunnya, ilmuwan bisa menelusuri kondisi iklim selama ribuan tahun. Setiap cincin sempit menandakan musim kering, sementara cincin yang lebih tebal menunjukkan musim dengan curah hujan berlimpah. Data ini membantu para ahli iklim memahami pola cuaca di Amerika Selatan jauh sebelum catatan manusia tersedia. Bahkan, beberapa model iklim global yang kita pakai sekarang mengandalkan data dari pohon-pohon raksasa seperti Alerce untuk mengkalibrasi prediksi masa depan. Tidak hanya ilmuwan yang menghormati pohon ini. Masyarakat asli Mapuche,
yang telah tinggal di wilayah tersebut selama ribuan tahun, menganggap alerce sebagai pohon suci. Dalam tradisi mereka, alerce dipercaya sebagai penjaga roh hutan dan simbol keabadian. Banyak ritual adat dilakukan di sekitar pohon-pohon tua ini sebagai bentuk penghormatan dan permohonan perlindungan. Bagi mereka, alerce bukan hanya bagian dari alam, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan spiritual. Meski sekarang dilindungi, alerce tetap menghadapi ancaman besar, perubahan iklim. Peningkatan suhu global memengaruhi pola curah hujan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan di area yang dulunya selalu lembab. Kekeringan panjang juga bisa melemahkan pertahanan alami pohon terhadap jamur dan serangga. Para peneliti khawatir bahwa jika tren ini berlanjut, alerce yang sudah bertahan selama ribuan tahun mungkin tidak akan selamat dalam beberapa abad mendatang. Kehebatan alerce tidak hanya terletak pada usianya yang menakjubkan, tetapi juga pada perannya menjaga keseimbangan ekosistem. Pohon raksasa ini menyerap karbon dalam jumlah besar, membantu menstabilkan iklim lokal, dan menjadi rumah bagi ratusan spesies burung, serangga, dan mamalia kecil. Dengan kata lain, melindungi alerce berarti melindungi seluruh jaringan kehidupan yang bergantung padanya. Dari hutan kabut Patagonia yang sejuk, kita akan pindah ke benua yang jauh lebih hangat, Afrika. Di sana tumbuh pohon dengan bentuk yang sangat ikonik dan kisah yang tak kalah menakjubkan. Baobab, si pohon kehidupan yang mampu menyimpan ribuan liter air di batangnya dan berusia ribuan tahun. Mari kita lihat bagaimana raksasa gurun ini menulis sejarah panjangnya di bawah terik matahari Afrika. Sekarang kita berpindah ke benua Afrika, tanah yang terkenal dengan savana luas dan iklimnya yang panas. Disinilah berdiri salah satu pohon paling ikonik di dunia, Baobab, yang sering dijuluki pohon kehidupan. Julukan ini bukan sekadar pujian. Baobab memang jadi penopang kehidupan bagi manusia dan hewan di sekitarnya. Di musim kering panjang ketika air menjadi barang langka, batang baobab yang gemuk bisa menyimpan hingga 120.000 liter air. Bayangkan betapa berharganya cadangan alami ini di lingkungan yang keras seperti Afrika. Baobab memiliki bentuk yang unik, seperti pohon yang terbalik. Cabangnya menjulang ke langit seperti akar, sementara batangnya membesar dan menebal seiring waktu. Beberapa baobab raksasa di Madagaskar, Botswana, dan Afrika Selatan diperkirakan berusia lebih dari 6.000 tahun. Dalam rentang waktu itu, mereka telah menyaksikan migrasi manusia, perubahan iklim, hingga lahir dan jatuhnya kerajaan-kerajaan besar Afrika. Seperti penjaga diam, mereka tetap berdiri kokoh, menahan terik matahari, angin kencang, dan badai pasir. Rahasia umur panjang baobab terletak pada kemampuannya beradaptasi. Batangnya bukan kayu keras seperti kebanyakan pohon tua lain, melainkan jaringan spons yang lentur dan mampu menyimpan air dalam jumlah besar. Saat musim hujan, baobab menyerap air sebanyak mungkin, lalu menutup pori-pori batangnya untuk mencegah penguapan. Akar-akarnya yang menyebar luas juga membantu menyerap air dari area yang sangat lebar. Kemampuan ini menjadikannya seperti menara air hidup yang tak ternilai bagi hewan-hewan gurun dan penduduk lokal. Selain jadi sumber air, baobab juga menyediakan makanan dan obat-obatan. Buahnya kaya vitamin C, daunnya bisa dimasak sebagai sayur, dan kulit batangnya digunakan sebagai bahan obat tradisional. Banyak satwa seperti monyet, burung, dan kelelawar mengandalkan baobab sebagai rumah dan sumber makanan. Bahkan, beberapa komunitas lokal memanfaatkan rongga besar di batang baobab sebagai gudang, tempat berlindung, atau bahkan bar dan kafe alami. Ada baobab terkenal di Afrika Selatan yang di dalamnya terdapat bar kecil yang bisa menampung puluhan orang. Kisah spiritual dan budaya seputar baobab juga nggak kalah menarik. Dalam banyak tradisi Afrika, baobab dianggap pohon keramat yang menghubungkan dunia manusia dengan roh leluhur. Ada legenda yang menyebut bahwa baobab awalnya adalah pohon yang sombong, lalu dihukum oleh para dewa dengan menanamnya terbalik. Bentuk cabang yang mirip akar inilah yang menjadi simbol hukuman itu. Di beberapa desa, baobab menjadi pusat upacara adat dan tempat bermusyawarah. Kehadirannya bukan cuma penting secara ekologis, tapi juga sosial dan spiritual. Meski dikenal sangat tangguh, baobab sekarang menghadapi ancaman serius. Perubahan iklim yang memicu kekeringan lebih panjang dan gelombang panas ekstrim membuat beberapa baobab raksasa yang telah hidup ribuan tahun tiba-tiba roboh atau mati mendadak. Ilmuwan menemukan pola yang mengkhawatirkan. Banyak baobab tua di Afrika bagian selatan mati dalam 2 dekade terakhir. Penyebab pastinya masih diteliti, tetapi kombinasi pemanasan global dan gangguan ekosistem lokal diduga jadi faktor utama. Hilangnya satu pohon baobab tua bukan sekadar kehilangan tumbuhan besar, melainkan hilangnya gudang air, rumah satwa,
dan bagian penting dari identitas budaya. Upaya konservasi terus dilakukan. Pemerintah dan lembaga lingkungan bekerja sama menanam bibit baobab baru dan melindungi pohon tua dengan undang-undang. Beberapa ilmuwan juga mempelajari teknik perbanyakan alami dan buatan agar populasi baobab tetap lestari. Namun, karena pertumbuhannya lambat, menjaga yang tua tetap hidup menjadi langkah paling penting. Setiap baobab yang kita selamatkan berarti ribuan tahun kehidupan yang diperpanjang. Dari benua Afrika yang panas dan kering, kita akan menuju ke negeri yang jauh berbeda, Jepang. Di Pulau Yakushima, berdiri raksasa hijau yang disebut Jomonsugi, pohon cedar kuno yang usianya diperkirakan antara 2000 hingga 7000 tahun. Selain keindahannya yang megah, Jomonsugi menyimpan cerita mistis yang menghubungkan alam dengan spiritualitas penduduk setempat. Dari padang kering Afrika, kita menyeberang ke Asia Timur, tepatnya ke Jepang bagian selatan. Di Pulau Yakushima yang subur dan penuh kabut, berdiri pohon cedar kuno yang namanya melegenda, Jomonsugi. Pohon raksasa ini diperkirakan berusia antara 2000 hingga 7000 tahun, membuatnya menjadi salah satu makhluk hidup tertua di Asia. Tingginya mencapai sekitar 25 meter dengan diameter batang lebih dari 5 meter. Saat berdiri di hadapannya, rasanya seperti menatap pilar hijau raksasa yang menyambungkan langit dan bumi. Keistimewaan Jomonsugi tidak hanya terletak pada ukurannya yang masif, tetapi juga pada lingkungannya yang unik. Pulau Yakushima dikenal memiliki curah hujan sangat tinggi, bahkan termasuk yang tertinggi di Jepang. Kabut tebal hampir selalu menyelimuti hutan, menciptakan kelembapan konstan yang sangat ideal untuk pohon raksasa. Namun, kondisi lembab biasanya menjadi musuh pohon berumur panjang karena jamur dan pembusukan, kan? Menariknya, Jomonsugi justru bisa bertahan berkat kandungan resin alami yang tinggi dalam kayunya, yang berfungsi sebagai pelindung dari jamur dan serangga. Jomonsugi pertama kali menarik perhatian dunia pada tahun 1968 ketika seorang pemandu lokal bernama Masakazu Matsubara menemukannya di tengah hutan lebat Yakushima. Penemuan ini kemudian memicu gelombang penelitian dan wisata alam yang luar biasa. Tahun 1993, Pulau Yakushima ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO, sebagian besar karena kehadiran Jomonsugi yang dianggap sebagai simbol ketahanan dan keindahan alam purba. Hingga kini, ribuan pendaki rela menempuh jalur hutan selama 8 hingga 10 jam hanya untuk melihat langsung sang raksasa hijau. Keberadaan Jomonsugi bukan hanya keajaiban botani, tapi juga punya nilai spiritual yang dalam bagi penduduk lokal. Dalam kepercayaan Shinto dan budaya Jepang kuno, pohon besar sering dianggap sebagai tempat bersemayamnya kami, roh pelindung atau dewa alam. Banyak cerita mistis berkembang di sekitar Jomonsugi. Ada yang percaya bahwa pohon ini adalah penjaga pulau. Ada pula yang meyakini siapapun yang berdoa di hadapannya akan diberkati dengan umur panjang dan kehidupan yang harmonis. Aura mistis ini begitu kuat sampai banyak pengunjung yang mengaku merasakan ketenangan luar biasa ketika berada di dekatnya. Dari sisi ilmiah, Jomonsugi juga menjadi laboratorium alami untuk mempelajari interaksi ekosistem hutan hujan subtropis. Pohon ini menyediakan tempat tinggal bagi berbagai jenis lumut, jamur, burung, dan serangga yang hidup di cabang-cabangnya yang besar. Bahkan, akar-akar raksasanya menciptakan mikrohabitat khusus yang menampung kehidupan unik. Para peneliti memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami bagaimana keanekaragaman hayati bisa terpelihara dalam ekosistem yang sudah sangat tua. Namun, Jomonsugi juga menghadapi ancaman serius. Meskipun dilindungi dengan ketat, perubahan iklim global dapat memengaruhi pola curah hujan dan suhu di Yakushima. Peningkatan badai dan risiko penyakit baru bisa menimbulkan tekanan pada pohon ini. Oleh karena itu, pemerintah Jepang menerapkan langkah-langkah konservasi yang ketat, termasuk pembatasan jumlah pengunjung per hari dan pelarangan kontak fisik langsung dengan batang pohon untuk mencegah kerusakan ekosistem mikro di sekitarnya. Jomonsugi memberi kita pelajaran penting tentang hubungan manusia dan alam. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, pohon ini berdiri sebagai simbol kesabaran dan ketahanan. Ia mengingatkan kita bahwa keberlanjutan tidak hanya soal teknologi, tetapi juga menghargai proses alami yang berlangsung lambat tapi pasti. Setiap cincin kayu yang dimilikinya adalah saksi bisu ribuan musim hujan dan kemarau, bencana alam, serta perubahan peradaban manusia yang datang dan pergi. Setelah mengenal raksasa spiritual dari Jepang, kita akan menutup perjalanan ini dengan refleksi tentang peran semua pohon purba di dunia. Dari Methuselah di Amerika, Old Chico di Swedia, Alerce di Chili, Baobab di Afrika, hingga Jomonsugi di Jepang, masing-masing menyimpan pelajaran berharga tentang ketahanan, adaptasi, dan pentingnya menjaga bumi.
Mari kita lanjut ke segmen terakhir untuk merangkumnya menjadi pesan yang bisa kita bawa pulang. Perjalanan kita menelusuri para raksasa waktu akhirnya sampai di penghujungnya. Dari Metuselah yang bertahan di pegunungan tandus Amerika, Old Chico yang diam-diam bereinkarnasi di Swedia, Alerci yang gagah di hutan lembab Chili, Baobab yang jadi menara air Afrika, hingga Jomon Sugi yang berdiri penuh aura spiritual di Yakushima, semua punya satu benang merah, ketahanan yang luar biasa. Mereka adalah makhluk hidup yang sudah eksis sebelum manusia menulis sejarah dan tetap tegak ketika peradaban datang dan pergi. Apa yang membuat pohon-pohon ini begitu awet? Jawabannya ternyata bukan kekuatan fisik semata, melainkan strategi hidup yang menakjubkan. Pertumbuhan yang lambat, kayu yang sangat padat, mekanisme regenerasi akar, kemampuan menyimpan air, hingga perlindungan alami dari resin adalah senjata yang membuat mereka menantang waktu. Lingkungan keras yang bagi makhluk lain mematikan justru jadi pelindung alami. Sementara itu, kehadiran mereka memberi manfaat ekologis yang tak ternilai, menyerap karbon, menstabilkan tanah, jadi rumah bagi ribuan makhluk, dan menjaga keseimbangan iklim bumi. Namun, di balik ketangguhan itu, mereka sekarang menghadapi ancaman yang tak kalah serius, perubahan iklim dan aktivitas manusia. Suhu global yang terus naik memicu kekeringan panjang, badai yang lebih kuat, dan penyakit baru yang bisa mengancam pohon-pohon berusia ribuan tahun ini. Penebangan liar, polusi, dan pembangunan yang tidak terkendali mempersempit habitat mereka. Setiap kali satu pohon purba tumbang, bukan hanya batang kayu yang hilang, tetapi juga ribuan tahun sejarah alam yang tak mungkin kita tulis ulang. Bagi banyak budaya, pohon-pohon purba bukan sekadar objek biologi, tapi juga penjaga spiritual. Di Afrika, Baobab jadi pusat musyawarah dan upacara adat. Di Jepang, Jomon Sugi dianggap tempat bersemayamnya roh pelindung. Di Amerika, suku asli menganggap pohon tua sebagai jembatan antara dunia manusia dan leluhur. Keyakinan ini menunjukkan bahwa manusia, jauh sebelum mengenal sains modern, sudah paham pentingnya hubungan emosional dan spiritual dengan alam. Dari sudut pandang ilmiah, pohon-pohon ini adalah arsip bumi yang tak ternilai. Setiap lingkaran kayu mereka menyimpan catatan iklim, aktivitas vulkanik, hingga pola hujan ribuan tahun silam. Informasi ini menjadi kunci bagi ilmuwan untuk memahami perubahan iklim masa lalu dan memprediksi masa depan. Menjaga mereka tetap hidup bukan hanya tindakan ekologis, tetapi juga investasi bagi pengetahuan dan keselamatan generasi berikutnya. Pesan yang bisa kita ambil sederhana tapi dalam, kita harus melindungi mereka. Konservasi bukan sekadar menanam pohon baru, tapi juga memastikan pohon tua yang sudah ada tetap hidup. Program rebusasi memang penting, tapi tidak ada yang bisa menggantikan ribuan tahun pertumbuhan alami. Pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat lokal harus bekerja sama menjaga cagar alam, mengurangi emisi karbon, dan menghentikan penebangan liar agar warisan ini tetap lestari. Buat kita yang mungkin tinggal jauh dari lokasi pohon-pohon purba, masih banyak cara sederhana untuk berkontribusi, mendukung produk yang ramah lingkungan, mengurangi sampah, atau ikut kampanye pelestarian hutan. Tindakan kecil kita berhubungan langsung dengan nasib hutan dan pohon-pohon tua di seluruh dunia. Ingat, alam tidak butuh kita untuk bertahan, tetapi kita sangat bergantung pada alam untuk hidup. Jadi lain kali kamu berjalan di bawah pepohonan, ingatlah bahwa beberapa di antaranya mungkin lebih tua dari semua peradaban yang kita kenal. Mereka telah melihat matahari terbit dan tenggelam jutaan kali, mendengar suara bintang jatuh dan badai, serta menyimpan rahasia bumi yang tak terhingga. Melindungi mereka sama artinya dengan melindungi memori planet ini. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.